Bukan token listrik, juga bukan token internet banking. Token yang sedang in dan perlu kita perhatikan saat ini adalah crypto token sebagai bagian penting dari perkembangan pesat aset virtual serta teknologi blockchain yang cepat atau lambat diprediksi akan merevolusi sistem keuangan kita. Kabar baiknya, saat ini terdapat berbagai token lokal karya anak bangsa yang menawarkan berbagai fitur, utilitas, use case, dan roadmap yang bisa menjadi sesuatu yang sangat besar di masa depan. Di video ini, kita akan mengulas topik mengenai crypto token, definisi, kegunaan, dan prospeknya terutama untuk token lokal asli Indonesia. Secara khusus, saya akan membahas token PTU milik Pintu, aplikasi kripto dengan pertumbuhan paling cepat di Indonesia yang sebentar lagi akan segera meluncur. Mari kita mulai. Token adalah bagian penting dan tak terpisahkan dari dunia cryptocurrency. Ada banyak kegunaannya. Paling umum adalah untuk merepresentasikan sebuah aset dan utilitas tertentu dengan kegunaan khusus. Berbeda dengan koin yang dibangun dalam jaring blockchain miliknya sendiri, secara garis besar, token akan menggunakan blockchain yang sudah ada, seperti Ethereum, ERC20, Binance Smart Chain, Waves, dan lain sebagainya. Dengan begitu, meski nampak sama, secara prinsip, koin dan token memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Di dalam industri ini, kehadiran token dianggap sebagai salah satu faktor yang mempercepat pertumbuhannya karena beragam utilitas yang ditawarkannya, termasuk project DeFi dan NFT yang kian penting saat ini. Beberapa token yang paling terkenal dan memiliki utilitas yang sangat penting dalam ekosistem aset virtual diantaranya adalah Tether, Uniswap, Chainlink, dan Siaru. Sebagai contoh, Tether atau USDT merupakan stablecoin yang telah menjadi standar pertukaran aset kripto. Juga Uniswap, platform populer dan protokol decentralized yang memfasilitasi perdagangan otomatis dari DeFi. Selain digunakan untuk berbagai kebutuhan, token juga dapat disimpan sebagai aset investasi. Secara prinsip, token yang dibuat dalam aplikasi terdesentralisasi, dApps, dapat lebih mudah dibuat dan dikembangkan oleh siapapun yang memiliki ide, sumber daya, dan kemampuan untuk meluncurkannya. Maka jangan heran jika saat ini ada banyak sekali token yang dapat ditemukan, dari yang bernilai tinggi hingga token micin gak jelas yang isi white papernya malu-maluin. Berdasarkan data dari CoinMarketCap, saat video ini dibuat, ada lebih dari 14.000 aset kripto yang tersedia, di mana lebih dari 6.500 diantaranya merupakan kripto token. Tentu saja, mayoritas bukanlah token yang bagus dan berharga, seperti Baby Lion misalnya, yang harganya cuma 5,9 kali 10 pangkat min 10 atau senilai 0,0000005975 US dollar. Atau Doge Condoms yang memiliki simbol Doge bertopi kondom yang tak apalah itu. Dengan demikian, sebelum membeli sebuah token, meyakini masa depannya, serta ambil bagian dalam proyek tersebut sebagai holder, kita perlu mempelajari white paper dan melakukan analisa terlebih dahulu. Sekarang mari kita simak token apa saja yang berada di urutan paling atas. USDT atau Tether dan USD Coin merupakan dua stablecoin yang paling populer dan berperan sangat penting di dalam dunia kripto. Keduanya merupakan token yang memiliki fungsi untuk merefleksikan nilai US dollar, yakni mensinkronkan sifat mata uang kripto yang tidak terbatas dengan nilai US dollar yang stabil sehingga dapat lebih mudah dihitung dan ditransaksikan. Prinsip kerjanya sangat sederhana, di mana setiap token yang ada akan selalu di-backup dengan US dollar asli di dunia nyata. Saat ini, market cap keduanya telah melampaui 100 miliar US dollar. Uniswap adalah token yang menciptakan ekosistem untuk melakukan swap, earn, dan pengembangan protokol perdagangan aset kripto. Uni, yang saat ini memiliki market cap lebih dari 13 miliar US dollar, dengan pertumbuhan nilai nyaris 5.000% sejak diluncurkan, merupakan platform populer dari protokol decentralized yang memfasilitasi perdagangan otomatis dari DeFi. Chainlink atau Link merupakan salah satu token favorit saya karena utilitas canggih yang ditawarkannya. Link menyediakan lapisan abstraksi blockchain yang memungkinkan smart contracts terhubung secara universal melalui jaringan Oracle terdesentralisasi. Saat video ini dibuat, harga Chainlink telah tumbuh lebih dari 18.000% sejak diluncurkan. Berbeda dengan token lainnya,
CRO atau Crypto.com Coin adalah token yang dibangun oleh Crypto.com, perusahaan real yang bergerak di bidang trading aset dan jasa keuangan yang terkenal dengan aplikasinya yang populer serta crypto Visa Card-nya yang keren sebagai native cryptocurrency. Saat ini CRO berada di urutan 15 paling atas dalam daftar Coin Market Cap dengan pertumbuhan lebih dari 2.800% sejak diluncurkan. Nah, untuk yang ini nggak usah dibahas lah ya. Selain belum disetujui oleh Bapepti, melejitnya koin ini menurut saya paling cuma lucu-lucuan dan anget-anget tai anj. Seolah tak mau kalah dengan token-token luar negeri, di Indonesia, beberapa pihak dan pengembang juga turut menghadirkan beberapa token lokal yang semakin sering diberitakan akhir-akhir ini. Sebut saja beberapa nama seperti IDM, Kala Coin, ZMT, BOTX, XAU, TKU, dan masih banyak lagi. Sebagaimana yang dapat kita lihat, use case dari token-token lokal Indonesia akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Beberapa di antaranya dibuat untuk mewujudkan visi-visi tertentu, baik yang ambisius, yang keren, atau ada juga yang jaka sembung bawa golok. Beberapa yang lain merupakan token yang diluncurkan exchanger sebagai native cryptocurrency. Sisanya bisa jadi hanya token-tokenan yang akan melakukan rug pull di ujung perjalanan. A rug pull happens when a developer sets up a new exciting crypto project that everyone wants to invest in. Once the price of the new token begins to grow, the developer sells off all of his tokens and abandons the project. The token then gets delisted from exchanges, causing its price to plummet as investors flock to sell their now useless tokens. Dengan begitu, meski dicap karya anak bangsa, tidak semua token lokal layak untuk diperhatikan, dibeli, dan didukung. Nah, di antara semuanya, ada salah satu token lokal yang sungguh menarik yang akan segera meluncur di Indonesia, memperkenalkan PTU atau Pintu Token. PTU adalah token ERC20 yang menjadi inti dari ekosistem Pintu. Pintu merupakan exchanger Indonesia yang terpercaya, terdaftar resmi, dan saya gunakan sendiri untuk menyimpan sebagian dari aset kripto yang saya miliki. Saya telah mengikuti perjalanan perusahaan ini sejak lama, diawali dari ketertarikan namanya yang lucu, yang mengingatkan pada Doraemon, yaitu PT Pintu kemana saja, lalu saya menyaksikan perkembangannya yang luar biasa. Salah 3 kelebihan utama dari Pintu adalah aplikasinya yang sangat mudah digunakan oleh pemula sekalipun, fitur jual beli aset yang terus bertambah secara instan tanpa order book, serta biaya withdrawal termurah di Indonesia. Belakangan, Pintu telah mendapat pendanaan dari perusahaan-perusahaan dan investor ternama seperti Pantera Capital, Intudo Ventures, Coinbase Ventures, Alameda Ventures, Blockchain.com Ventures, Castle Island Ventures, dan lain sebagainya. Ini membuat Pintu semakin bertumbuh sebagai exchanger terbesar di Indonesia. PTU merupakan token yang dihadirkan Pintu dalam rangka mempercepat perkembangan dan pertumbuhan jangka panjang di dalam ekosistemnya. Sekilas, Pintu Token terlihat sangat mirip dengan Crypto.com Coin yang sudah kita singgung sebelumnya. Sama-sama dibangun di atas blockchain Ethereum ERC20, sama-sama dibuat oleh perusahaan exchanger, dan sama-sama memberikan benefit bagi pemiliknya. Token-token semacam ini akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan perusahaannya. Dengan demikian, semakin hebat aplikasi Pintu, semakin banyak ia digunakan, maka semakin baik pula potensi kenaikan Pintu Token di masa mendatang. Di dalam white paper yang terdiri dari 30 halaman yang sudah saya baca semuanya, Pintu menjelaskan semua hal yang perlu diketahui mengenai PTU. Setelah peluncurannya, PTU akan melakukan community airdrop dan mengembangkan fitur staking yang akan hadir di kuartal pertama 2022, diikuti dengan berbagai plan yang sudah direncanakan. Berikut roadmap dari PTU. Sebagai informasi tambahan, Pintu akan menjalankan mekanisme burn Pintu Token untuk menjaga kelangkaan suplai yang beredar. Setiap bulan, Pintu membeli dan membakar PTU senilai 0,01 hingga 0,03% dari nilai rupiah seluruh trading dari semua aset di Pintu pada bulan tersebut. PTU merupakan salah satu token lokal yang perlu kita perhatikan, terlebih jika kamu merupakan salah satu pengguna setianya. Untuk membeli PTU, kita dapat melakukannya melalui Bybit Launchpad, atau jika Bybit diblokir di tempatmu dan kamu tidak paham, maka kamu dapat membelinya melalui aplikasi Pintu di tanggal 25 November 2021.
Selain di Bybit dan Pintu, tidak tertutup kemungkinan PTU juga akan diperdagangkan di bursa lainnya di masa depan. Dengan jutaan investor dan perkembangan industri yang eksponensial, Indonesia merupakan pasar kripto yang menjanjikan. PTU akan membuka lebar akses masyarakat Indonesia menuju sistem finansial terbuka. So, jangan lupa untuk mantengin launch PTU. Jika perlu, silakan baca dengan teliti dan pelajari terlebih dahulu white paper di laman berikut. Jika saat ini kamu belum menggunakan Pintu, segera install dan download aplikasinya untuk mendapatkan komisi dari total nilai trading dan untung bersama. Jangan lupa masukkan username saya @riantoastono sebagai referralmu. Saya Rianto Astono.